pagi Ibu. Selamat pagi Bapak, silakan duduk. Baik, perkenalkan Bapak, saya Anissa Beta, di sini akan membantu Bapak untuk mendampingi sesi konseling pada hari ini. Bisa perkenalkan dulu Bapak, namanya siapa? Saya Bapak Fajar, usianya 50 tahun. Baik, jadi dengan Bapak Fajar, usia 53 tahun ya. Di sini saya akan memulai konseling untuk membantu Bapak mengontrol tekanan darah Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk mengikuti konseling pada hari ini? Perkenan. Baik, sebelumnya saya sudah mendapatkan data berat badan dan juga tinggi badan dari Bapak. Saya izin konfirmasi apakah sudah benar datanya. Untuk berat badan Bapak 59 kilo, apakah sudah benar? Iya benar. Baik, untuk tinggi badan 163 cm. Sudah benar Bapak. Nah, jadi dari hasil berat badan dan juga tinggi badan Bapak ini, saya menghitung status gizi Bapak itu termasuk normal. Jadi nanti kita akan membantu untuk tetap mempertahankan status gizi Bapak agar tetap normal dan tidak ada penurunan ya. Sebelumnya apakah Bapak ada riwayat untuk hipertensi? Iya, hipertensinya sudah lama. Oh iya, baik, jadi sudah lama. Dan juga apakah ada dari riwayat keluarga yang hipertensi juga? Ada dari pihak ayah. Baik Bapak, jadi sesuai ya dengan data dari yang saya peroleh, itu tekanan darah Bapak 152/90 mm Hg, jadi termasuk tinggi juga untuk hipertensinya. Nanti kita akan membantu untuk mengontrol pola makan agar mengontrol tekanan darahnya ya. Sebelumnya saya akan bertanya mengenai pola makan Bapak. Sehari itu biasanya berapa kali makan ya untuk makan utamanya? Biasanya 3 kali makan. Untuk 3 kali makan itu selain makan utama, apakah ada makanan selingan untuk snack atau yang lain? Ada biasanya 2 kali makan selingan. Dan tidak ada selingan ya. Apakah setiap makan itu biasanya habis atau sering tidak habis? Kadang tidak habis Bu. Jadi tidak habis ya Bapak. Dan juga untuk sayur dan buah, apakah Bapak juga sering makan? Jarang Bu, kalau ada saja biasanya. Untuk sayur dan buah jadi jarang. Dan untuk makanan lauknya itu biasanya apa saja? Biasanya lauk biasa Bu, kadang ayam, kadang tempe. Baik Bapak, jadi seringnya tempe dan juga ayam ya. Apakah Bapak juga ada konsumsi minuman teh atau yang lain, cemilan manis gitu? Biasanya saya sering mengonsumsi teh manis sekitar 2 atau 3 kali sehari. Jadi sering mengonsumsi teh ya 2 sampai 3 kali sehari. Untuk makanan yang lain kayak instan gitu, apakah Bapak juga sering makan? Kadang 1 sampai 3 kali per minggu. Sehat. Baik, untuk makanan apakah Bapak juga sering makan makanan dari luar, membeli olahan-olahan atau jajanan-jajanan gitu? Kadang iya Bu, tapi tidak sering. Jadi dari data konsumsi tadi itu yang saya peroleh, pola makan yang Bapak itu termasuk teratur ya. Jadi 3 kali makan pertama ada selingannya, tapi masih belum memenuhi masukan karena masih tidak habis ya kadang. Terus jarang konsumsi sayur dan juga buah, sering minum teh juga tadi 2 sampai 3 kali sehari. Dan juga masih ada makanan tinggi garam seperti mie instan ya tadi. Oh begitu ya Bu, saya baru tahu kalau pola makan saya bisa mempengaruhi tekanan darah. Selama ini saya memang jarang konsumsi sayur buah dan masih sering makan makanan asin atau yang manis. Jadi sebaiknya saya perlu bagaimana ya Bu? Nah ya, jadi Bapak pola makan tadi kan seperti konsumsi tinggi garam itu bisa mempengaruhi tekanan darah. Jadi nanti tekanan darah Bapak bisa lebih tinggi lagi. Dan juga sering minum teh itu juga kurang baik ya untuk tekanan darah Bapak. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk pola makannya itu seperti apa, kayak makanan yang dianjurkan, makanan yang dibatasi, dan juga porsinya itu seperti apa, nanti akan saya jelaskan ya Bapak. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penyakit dari Bapak sendiri, yaitu hipertensi. Nah, hipertensi itu kondisi ketika tekanan darah itu meningkat secara meningkat melebihi batas normal, yaitu batas normalnya itu di 120 sampai 130 itu 120/90 atau 80 itu termasuk normal ya. Nah, kalau hipertensi itu udah di atas dari nilai tersebut. Nah, di sini juga ada tanda-tanda hipertensi seperti yang Bapak alami tadi, itu seperti sakit kepala, itu atau pusing, terus penglihatannya kabur dan juga mudah lelah. Nah, di sini nanti kita akan menerapkan diet, yaitu tujuan dietnya itu menurunkan tekanan darah Bapak, mencegah komplikasi yang lain seperti penyakit jantung,
terus menjaga keseimbangan pola makan, asupan gizinya, meningkatkan kualitas dari hidup bapak ya. Dan juga penyediaannya itu rendah natrium, tinggi kalium, rendah lemak jenuh dan juga kolesterol, tinggi serat, dan juga membatasi gula seperti di konsumsi bapak tadi ada teh itu dibatasi, dan juga cukup cairan. Nah, di sini ada makanan yang dianjurkan itu untuk sumber karbohidratnya bisa bebas seperti nasi, kentang, ubi, oatmeal, dan juga proteinnya itu pilih yang rendah lemak seperti ikan, ayamnya itu tanpa kulit ya bapak, dan juga tahu, tempe. Untuk sayur-sayuran juga bebas seperti bayam, kangkung, brokoli, dan juga wortel. Untuk buah-buahan juga tidak ada pantangan, bisa bebas seperti pisang, jeruk, semangka, dan juga pepaya. Untuk susunya bisa lebih memilih untuk susu yang rendah lemak ya bapak, dan juga makanan yang tinggi kalium dan serat untuk menurunkan tekanan darah. Dan yang tidak dianjurkan di sini makanan tinggi garam seperti ikan asin, telur asin, makanan yang kaleng, dan juga ini tadi yang sering bapak konsumsi juga makanan instan seperti makanan instan, sosis, dan juga nugget. Dan juga makanan berlemak tinggi seperti goreng-gorengan, misalkan kental, dan juga kulit ayam. Dan makanan cepat saji, jadi snack asin, keripik, makanan ringan kemasan, dan bumbu yang tinggi natrium seperti kecap asin, penyedap itu dibatasi ya. Nah, di sini ada contoh menunya, sehari bisa bapak terapkan nanti di rumah ya. Untuk pagi itu ada nasi, telur rebus, ada tumis kangkung, dan juga buahnya bisa bebas. Terus nanti untuk siangannya mungkin bisa kue atau puding gitu. Terus untuk siangnya bisa nasi, ikan rebus, atau ayam panggang gitu, dan juga sayur bening, bisa pakai tempe, terus dan juga buah. Dan di siang sorenya nanti bisa biskuit, dan dimakan malam nasi, ayam tanpa kulit, dan juga tumis sayurnya ini bebas, mungkin tumis sayur kacang atau yang lainnya, dan juga buah dan bebas ya. Untuk cara pengolahannya nanti rebus, kukus, panggang, dan juga tumis itu boleh dengan sedikit minyak. Untuk goreng-gorengan itu dibatasi ya, dan juga batasi garam dan penyedap. Untuk bumbunya ini menggunakan bumbu alami seperti bawang, jahe, kunyit, dan juga daun salam. Gorengannya nanti dihindari, dan juga santan seperti opor itu nanti rendang itu bisa dihindari ya Bapak. Dan jangan lupa untuk Bapak mengecek kesehatan juga secara berkala. Untuk merokok, apakah Bapak merokok? Tidak. Jadi baik ya Bapak, itu bagus karena bisa dihindari, dan juga rajin untuk aktivitas fisik, dietnya seperti tadi seimbang, hindari untuk garam-garaman, goreng-gorengan, dan juga istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak stres ya Bapak. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk porsi yang bisa Bapak konsumsi di rumah ya. Untuk nasi di sini Bapak bisa konsumsi sekitar 1 porsi sedang, ini seperti di sini. Mungkin kalau sedikit bingung bisa pakai takaran centong ya, dengan rice cooker itu mungkin bisa 3 centong rice cooker. Terus di sini mungkin bisa pakai kentang juga, kentang rebus di sini bisa pakai 1 buah besar. Terus untuk sumber proteinnya nanti Bapak bisa pakai ayamnya bisa direbus atau dipanggang, itu 1 potong dada atas. Terus atau ayam suwir juga bisa, mungkin 3 sendok atau 5 sendok gitu. Dan ayam di sini ikan di sini juga bisa, ikan kakap kuah gitu, bisa 1 potong bagian-bagian di sini, yang tengahnya aja. Terus untuk sayuran untuk tempe dulu, di sini ada tempe yang bisa pakai potongan segitiga seperti ini, atau mungkin yang potongan besar seperti ini. Nah, untuk sayur di sini ada, Bapak bisa pakai sayur asam, mungkin 1 sendok sayur atau 2 sendok sayur, atau sayur sop juga bisa, takarannya sama 2 sendok sayur. Dan ada sayur bayam bening juga, takarannya sama seperti sayur sop. Dan juga ini tadi tumis sawi Bapak juga bisa, atau tumis kacang panjang itu mungkin 2 sendok atau 3 sendok. Terus untuk buahnya ini Bapak bebas, mungkin sukanya yang apa, nanti Bapak bisa lebih seringnya makan itu ya. Ini ada apel, mungkin 1 buah aja. Terus alpukat juga bisa, itu 1 buah sedang. Terus anggur, ini juga bisa pakai bimbing, itu 1 buah. Dan juga buah naga, mungkin 1 potong sedang seperti ini.
Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang daftar bahan makanan penukarnya. Jadi tadi kalau Bapak itu bosan pakai nasi itu bisa pakai singkong, terus bisa pakai kentang dibuat mashed potato atau direbus aja gitu, terus pakai bihun itu juga boleh, terus pakai ubi jawa kuning. Nah untuk proteinnya selain ayam tadi Bapak juga bisa pakai daging sapi mungkin yang berbahan lemak juga, dan ikan-ikan itu banyak. Bapak bisa pilih dari ikan mas, ikan kembung, ikan kakap atau ikan mujair. Dan dan di protein nabati itu selain tempe dan juga tahu, Bapak bisa mengkonsumsi kacang merah, kacang tanah itu, terus kacang polong mungkin bisa direbus, dikukus gitu, dan juga kacang hijau. Dan di sini juga ada sayur-sayuran tadi, Bapak boleh bebas yang mengkonsumsinya sawi, toge, itu bisa bebas. Dan di sini ada buah-buahnya juga banyak pilihannya, ada jambu biji, terus ada jeruk, dan juga ada pisang, pepaya, dan semangka. Nah jadi tadi itu pola makan yang sudah saya jelaskan ya Bapak, kayak makanan yang Bapak bisa makan, kayak dianjurkan, yang tidak dianjurkan, terus porsinya seberapa. Nah dan Bapak harus menghindari konsumsi gula yang berlebih. Tadi kan Bapak sering mengonsumsi teh itu bisa 2-3 kali sehari, ya itu bisa dibatasi, dikurangi. Dan juga makanan-makanan instan, terus makanan tinggi garam itu juga dibatasi ya Bapak. Baik, jadi sebelum saya akhiri konseling pada hari ini, izinkan saya bertanya nih Bapak untuk memastikan apakah Bapak sudah memahami ya tentang konseling hari ini. Jadi tentang perubahan apa yang bisa Bapak terapkan nanti di rumah? Jadi yang pertama saya akan mengurangi konsumsi makanan manis dan asin. Kemudian saya akan mencoba makan sayur, buah, dan protein yang lebih banyak. Baik Bapak, jadi betul sekali bisa dikurangi ya nanti. Menurut Bapak nih dari perubahan tersebut, apa yang paling mudah untuk Bapak lakukan dan juga yang paling sulit itu apa tuh? Kalau untuk yang paling mudah itu mungkin saya bisa mengurangi gula di teh dulu ya Bu. Kalau yang susah mungkin untuk mengurangi makanan asin karena sudah terbiasa. Ya, jadi tidak apa-apa ya Bapak kalau masih susah, tapi nanti bertahap aja, mungkin bisa dikurangi garamnya saat masak itu, atau mungkin cemilannya juga dikurangi, kita lebih garam. Nah untuk makanan yang dianjurkan tadi itu kira-kira apa aja Bapak? Untuk yang dianjurkan tadi ada nasi, kentang, ubi, ayam tanpa kulit, ikan, kemudian ada kacang-kacangan dan tahu tempe. Baik, jadi itu tadi makanan yang bisa dianjurkan ya. Nah untuk cara pengolahannya tadi yang dianjurkan seperti apa? Lebih baik dikukus, dipanggang, direbus, dan tumis dengan mengurangi minyak. Ya Bapak, jadi betul untuk pengolahannya tadi lebih baik rebus, kukus, dan juga panggang atau mungkin tumis dengan sedikit minyak ya. Baik, jadi Bapak sudah memahami ya tentang konseling pada hari ini. Nanti kita akan memantau perkembangan Bapak untuk tekanan darahnya itu dipantau secara berkala ke depannya ya. Baik Bapak, untuk rangkuman sesi konseling hari ini, tadi kan Bapak harus mengurangi makanan yang tinggi garam, makanan yang berlemak, dan juga mengurangi konsumsi dari gula Bapak. Terus untuk pola makannya juga bisa atur, harus lebih dihabiskan ya untuk makannya. Jadi apakah ada yang ditanyakan Bapak? Jadi sudah cukup ya Bapak. Terima kasih sudah konseling untuk hari ini. Semoga Bapak cepat sembuh, dan nanti kita akan pantau perkembangan untuk penanganan darahnya di sesi konseling berikutnya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bapak. Iya baik Bapak, terima kasih.